mengkonter narasi tersebut dengan bilang bahwa atsar sujud itu bukan berarti tanda hitam di jidat. Bahkan kata narasi ini, kalau orang punya dua tanda hitam di jidat, itu tandanya sujudnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ren, podcast yang menyajikan kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Saya Irfan El Sarindi, dan pada episode kali ini saya mau ngobrolin tentang bener gak sih tanda hitam di jidat itu adalah atsar sujud. Nah, pertanyaan ini menggelitik dan menarik karena belakangan ini kemudian muncul dua diskursus yang saling mengkritisi satu sama lain. Yang pertama adalah narasi yang meyakini bahwa dua tanda hitam di jidat itu adalah atsar sujud, bukti bahwa seseorang rajin sujud, rajin sholat, maka bisa disebut ahli ibadah, maka bisa dianggap orang yang saleh, orang yang bisa dijadikan rujukan kalau kita mau nanya soal agama. Ada juga narasi yang mencoba mengkonter narasi tersebut dengan bilang bahwa atsar sujud itu bukan berarti tanda hitam di jidat. Bahkan kata narasi ini, kalau orang punya dua tanda hitam di jidat, itu tandanya sujudnya salah. Bahkan ada meme yang beredar yang menunjukkan orang yang berusaha sekuat tenaga menggesek-gesek kening dia, menggosoknya dengan sajadah atau apa untuk biar kelihatan ada tanda hitamnya. Nah, ini gimana sih sebetulnya? Apakah memang tanda hitam di jidat ini atsar sujud ataukah bukan? Terus bagaimana kita harus memposisikan diri? Nah, sebelum ke sana saya mau cerita sedikit soal pengalaman saya. Jadi sebetulnya saya adalah orang yang termasuk pernah punya dua tanda hitam di jidat. Walaupun saya tidak pernah berintensi untuk memiliki itu ataupun berharap orang menganggap saya punya atsar sujud. Tetapi it happens, dan saya punya dua tanda hitam itu. Dan ketika saya kuliah di UK, saya kemudian punya pengalaman menarik yang related to dua tanda hitam ini. Jadi sempat suatu Sabtu saya pergi ke pasar kaget di Barking, London Timur. Kemudian saya dan teman saya, Mas Hendra, beli kebab dari satu kedai. Kemudian ketika si penjualnya ngelihat saya, dia tiba-tiba minta saya mendoakan dia karena dia merasa dan dia menganggap bahwa saya ini ahli surga. Hanya karena apa? Hanya karena dia melihat bahwa di kening saya ada dua tanda hitam itu. Nah, itu saya awkward banget karena out of nowhere, unexpected, orang minta saya mendoakan dia di tempat umum, di tempat yang saya nggak pernah kira itu akan terjadi. Tapi pengalaman itu jadi bahan refleksi bagi saya bahwa saya tidak serta-merta merasa saya ahli ibadah atau saya paham agama secara sangat mendalam dan detail uh, dalam semua aspek. Tetapi kemudian fakta bahwa orang meminta saya mendoakan dia karena mengira saya ahli surga hanya karena dua tanda hitam itu membuat saya berpikir bahwa dua tanda hitam ini jangan-jangan adalah cara Allah guyon ke saya. Allah ingin um, mengajak saya menertawakan bahwa bahwa saya ini naif, bahwa saya banyak dosa, tapi kemudian orang menyangka saya sebaliknya. Jadi itu jadi bahan introspeksi bagi saya. Dan pengalaman itu kemudian juga membawa saya pada pertanyaan tentang apa sebetulnya atsar sujud itu. Apalagi kemudian beberapa orang juga juga mulai mempertanyakan itu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya terma atsar sujud ini bisa kita lihat di surat Al-Fat ayat 29, yang potongannya kurang lebih simahum fi wujuhihim min atsari sujud. Jadi ini ketika bercerita soal sifat orang muslim yang kemudian uh, dia memiliki kualitas yang kualitas itu berangkat dari kebiasaannya, kesediaannya untuk bersujud. Tidak hanya bersujud dalam konteks melaksanakan ibadah, tapi juga bersujud dalam konteks yang jauh lebih luas. Nah, kalau menurut tafsirnya Ibnu Katsir, atsar sujud ini bermakna khusyuk, dan khusyuk ini yang kemudian membuat muslim yang memiliki atsar sujud ini dapat
ruhama'u bainahum. Jadi dapat saling mengasihi satu sama lain. Jadi kalau berdasarkan tafsiran ini, kalau dilihat dari konteks ini, sebetulnya atsar sujud itu bukan tanda hitam di jidat, tetapi kualitas karakter, kualitas akhlak yang itu mencerminkan kualitas sujud atau kualitas penghambaan seseorang. Kurang lebih maknanya adalah jika kita mampu menghambakan diri setotal mungkin kepada Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang khusyuk, yang kita yakin bahwa semua apapun akan ditanggung oleh Allah. Kita tidak gelisah oleh apapun, kita memiliki kualitas tawakal yang baik, kita juga memiliki kualitas hablum minanas yang baik, karena kita yakin bahwa jika kita menghamba kepada Allah, maka kita harus memanifestasikan sifat rahmat dan rahimnya Allah kepada sesama. Seperti itu. Maka kalau misalkan ada orang yang dia kemudian beribadah rajin dan sebagai akibatnya dia punya tanda hitam di jidat, tetapi kemudian judgmental kepada orang, kemudian merasa diri paling benar, kemudian masih gelisah pada apakah besok masih bisa makan atau enggak, maka sebetulnya itu bukan atsar sujud yang dimaksud oleh Rasulullah. Walaupun saya belum sampai pada kesimpulan untuk meyakini atau menyebut bahwa orang yang punya tanda hitam di jidat itu adalah by design dia sujudnya keliru. Memang kalau kita lihat di ilmu fikih, sujud itu harus tidak boleh ditahan, harus sesuai dengan berat kepala kita diletakkan di sana. Nah, mungkin saya menduga ada beberapa orang yang ketika sujud terlalu membiarkan beban kepalanya jatuh ke tanah, sehingga kemudian itu membuat kepalanya atau membuat jidatnya lama-kelamaan menghitam seperti itu. Tapi balik lagi, jika ditanya apa itu atsar sujud, maka atsar sujud itu adalah kualitas karakter dan akhlak kita yang baik, yang khusyuk, yang dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita, yang secara teoritis itu adalah outcome atau hasil dari penghambaan kita kepada Allah yang utuh. Seperti itu. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk tetap mendengarkan. Jika teman-teman punya ide topik atau tema, silahkan drop di kolom komentar. Dukung kami dengan klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.